Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al Ihsan, yang semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, diberikan keberkahan dalam segala urusan dan ibadah kita yang kita lakukan dari pagi hingga petang dan malam hari ini. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah salah satu titipan keberkahan yang mudah-mudahan kita pandai mengamalkan dan juga mengaktualisasikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap keberkahan nikmat yang Allah teteskan kepada kita dan kita enggak mau mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu menjadi musibah. Dan itu kita tidak inginkan. Karena itu kita bersyukur kepada Allah agar selalu mendapatkan keberkahan dan nikmat yang lain yang belum kita rasakan. Jamaah sidang salat tarawih, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa ibadah Ramadan sudah masuk barangkali seminggu. Yang kita lakukan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini semoga lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memang kehidupan yang kita jalankan selama hidup di dunia ini tentunya akan kita bawa catatan amal-amal soleh kita. Salah satunya adalah berpuasa Ramadan. Dan catatan kebaikan ini mudah-mudahan dikembalikan kepada kita nanti di hari kiamat dengan diterima tangan kanan kita. Jangan dilempar di belakang. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Catatan puasa kita ada itu nanti di hari kiamat. Catatan sholat tarawih kita ada di hari kiamat nanti. Catatan tadarus Al-Quran sampai khatam pun ada. Sampai catatan kita qiyamul lail i'tikaf juga ada. Enggak akan tertukar dan terlingsut. Semuanya itu rapih dicatat oleh malaikatnya. Dan itu dikembalikan kepada kita dengan tangan kanan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka akan mendapatkan kemudahan kalau udah dihisapnya dengan tangan kanan. Tapi yang satu lagi, teman-teman yang mungkin dilempar catatannya di belakang pundak, wa amman utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura. Orang-orang yang di belakang pundaknya nanti dilempar catatannya, mereka berkata, celaka, dulu Ramadan saya enggak puasa. Celaka, dulu disuruh sholat tarawih saya tinggalkan. Celaka deh saya, dulu Al-Quran ada di rumah saya tapi saya enggak baca. Sampai saya wafat pun Al-Quran enggak pernah saya buka, apalagi dibaca. Semua catatan itu ada Pak, ada pada diri kita dan enggak akan terlingsut, enggak akan tertukar kepada orang lain. Maka dia akan menyesal-nyesalnya. Ini yang kita tidak inginkan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa setiap tahun kita temui. Alhamdulillah tahun ini kita bisa berpuasa lagi. Dan saya ingin menyampaikan sedikit, barangkali kalau bicara rahasia puasa, tentunya kita nggak mengetahui, pengen tahu dan nggak tahu gitu loh. Awalnya nggak tahu dan akhirnya pengen tahu, namanya rahasia. Segala sesuatu kalau bicaranya rahasia nggak akan diumbar. Kita yang pengen tahu. Nah Ramadan itu menyimpan rahasia.
Dan rahasianya itu sebetulnya kita udah jalankan, cuma kita nggak tahu. Dan kita nggak mengaplikasikannya lagi nanti 11 bulan. Itu yang disayangkan. Karena itu mari kita buka sedikit rahasia puasa. Yang mungkin buat kita adalah sangat-sangat penting dan sangat-sangat kita harapkan pada saat keluar Ramadan kita bisa mengamalkan rahasia puasa ini yang sudah setiap tahun puasa kita lakukan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit rahasia puasa. Yang pertama, bicara rahasia puasa itu adalah puasa dapat menguatkan jiwa kita. Dapat menguatkan jiwa nafsu kita untuk bisa mencapai berhasil mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita. Dan ini sebetulnya kita tahu. Cuma yang lupa, yang barangkali kita nggak amalkan 11 bulan ke depan Pak. Sekarang kita bisa ini mengendalikan jiwa kita. Jiwa itu bicaranya nafsu. Sekarang kita bisa mengendalikan nafsu kita. Karena apa? Yang halal tadi pagi, yang halal ada di depan kita, kita berani katakan itu haram Pak. Makan minum yang baik itu halal buat kita. Istri kita yang sah adalah halal buat kita. Tetapi kita tahu itu bahwa Ramadan akhirnya mengharamkan itu semua pada saat di pagi hari, di siang hari, dan sampai menjelang azan maghrib berkumandang. Dan itu bisa kita kendalikan nafsu itu Pak. Ini barangkali yang buat kita puasa setiap tahun, tapi ternyata lupa bahwa puasa itu rahasianya bagaimana cara mengendalikan diri kita. Agar nafsu yang 11 bulan ke depan tidak bisa kita turutkan setiap hari. 11 bulan kita melaksanakan atau mau melakukan apa yang menjadi perintah jiwa, perintah nafsu kita. Bapak punya motor, punya mobil, punya sepeda. Motor, mobil, sepeda, kalau nggak ada remnya, apa yang terjadi? Kita tahu itu, mobil, motor, sepeda kalau nggak ada remnya nggak akan kita pakai. Kenapa? Mencelakakan orang atau mencelakakan kita sendiri. Itulah rahasia puasa yang buat kita bagaimana mengerem, bagaimana mengendalikan nafsu kita agar Ramadan bisa kita katakan yang halal jadi haram, apalagi yang haram. Justru 11 bulan kita ditantang bagaimana agar bisa mengatakan yang haram adalah haram. Yang halal tentunya bisa kita amalkan dan kita laksanakan. Ini yang barangkali pesan-pesan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Beliau sayang sama kita. Beliau mewanti-wanti kepada umatnya. Jangan sampai selalu mengikuti hawa nafsu kita. Jangan sampai pengendalian jiwa kita bisa lakukan 1 bulan Ramadan. Tapi 11 bulan ke depannya nafsu yang ada pada diri kita selalu kita perturutkan. Bahkan menjadi Tuhan dalam tubuh kita. Pesan Rasulullah kepada kita semua, laukanatil libni adam wadiyan min zahabin aw malin labtaghu salisan. Beliau sayang sama umatnya, jangan sampai memperturutkan nafsu dan pengendalian jiwa yang tidak baik. Kata beliau, perumpamaan seorang anak Adam apabila dikasih 2 pulau, 2 lembah yang isinya intan, emas, berlian, permata, sudah punya 2 pulau. Katakan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera kita punya, pribadi kita yang punya. Isinya intan, emas, berlian, permata dan segala-gala yang mungkin menghasilkan uang ataupun uang yang ada di depan kita. Apakah manusia merasa cukup? Tidak, kata Nabi. Labtagau salisan. Dia akan cari lagi pulau-pulau yang lain yang isinya sama. Labtagau salisan, dia cari pulau yang ketiga, khamisan yang kelima, asyirah yang ke-10. Terus nggak akan pernah ada puasnya manusia itu untuk bisa mengendalikan nafsu ataupun mengendalikan jiwa yang ada pada dirinya. Inilah pesan beliau, sehingga puasa Ramadan pun diwajibkan untuk kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu yang selalu kita perturutkan dan kita tuhankan. Pada saat ini kita mampu mengatakan yang halal jadi haram di saat bulan Ramadan sebelum menjadi halal. Justru 11 bulan ke depan kita mestinya kalau orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya dapat dan sanggup bisa mengatakan bahwa itu halal dan itulah haram.
dan dia bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah menciptakan akal, pernah menciptakan makhluk yang namanya nafsu atau jiwa. Sebelum manusia dititipkan dua unsur penting pada dirinya, akal di otak kita, nafsu di hati kita. Dua unsur ini Allah titipkan kepada kita. Tapi sebelum manusia diciptakan, akal itu pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai akal, man ana?" Akal menjawab, Pak, "Anta rabbi wa ana abdi." Akal pinter. Akal kalau diasah, dia akan menjadi orang yang bermanfaat dengan akalnya. Dia berkata, Allah bertanya, "Siapa aku?" Kata Allah kepada akal. Akal menjawabnya, "Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu." Benar. Kita pun sekarang dititipin akal. Allah tanya kepada kita, "Siapa Tuhanmu?" Kita jawab, "Engkau Allah Tuhanku. Anta rabbi wa ana abdi." Aku adalah manusia, adalah hambamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku diciptakan olehmu ya Allah untuk menyembah. Akal berpikir dengan jernihnya, berkata Tuhannya adalah Allah. Lalu makhluk yang Allah ciptakan dititipkan lagi pada diri kita, namanya nafsu. Jiwa tadi ditanya pertanyaan yang sama kepada akal. "Wahai nafsu, man ana wa man anta?" Nafsu menjawab, Pak. Nafsu menjawab. Cuma jawabnya gak enak. Kata nafsu, ana wa anta. La a'rafu anta. Saya, engkau. Aku gak kenal engkau. Itulah nafsu. Yang ketika ditanya Tuhannya saja, dia gak kenal. Dia gak tahu Tuhannya siapa. Bahkan dia egois mengatakan, aku, engkau. Tidak ada hubungannya aku dengan engkau. Itulah nafsu yang ditempatkan pada jiwa manusia yang selalu akhirnya membangkang, sombong dan lain sebagainya dalam penyakit jiwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akhirnya menghukum nafsu, menghukum jiwa. Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk dihukum, untuk disiksa yang namanya nafsu. Sementara akal selamat karena dia tahu dan mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nafsu disiksa bertahun-tahun. Akhirnya selesai penyiksaan, Allah manggil dan bertanya lagi, "Wahai nafsu, sekian puluh tahun kau disiksa. Sekarang aku mau tanya, mungkin kau sadar, man ana wa anta? Siapa aku dan siapa engkau?" Nafsu lagi-lagi menjawab, ana wa anta ma'araftu. Saya, engkau. Walaupun aku disiksa, aku enggak kenal engkau, siapa engkau? Itulah nafsu. Setelah sekali penyiksaan masih menjawab yang sama, enggak kenal Tuhannya. Disiksa lagi. Sampai akhirnya penyiksaan yang ketiga. "Wahai nafsu, man ana wa anta?" Dia masih menjawab, aku, engkau, aku enggak kenal engkau. Penyiksaan demi penyiksaan ada pada nafsu, tapi nafsu kuat untuk tidak menyerah, mengatakan bahwa aku tidak kenal engkau Tuhan. Lalu Allah berfirman, kalau gitu siksaannya bukan penyiksaan seperti layaknya manusia ditusuk, dibakar, membuat akhirnya kesakitan. Nafsu cuma dikasih siksaan, bentuknya adalah tidak makan dan tidak minum. Siksaannya nafsu, akhirnya Allah perintahkan kepada malaikatnya, jangan beri dia makan dan minum. Baru 1 hari, baru 2 hari, akhirnya nafsu merasa lemas, nafsu gak kuat, nafsu gak sanggup untuk menahan siksaan yang satu ini. Kalau dibakar dia sanggup, kalau ditusuk dia sanggup, kalau di apapun dia sanggup. Tapi yang satu ini dia gak sanggup. Ketika Allah perintahkan nafsu untuk beri siksaannya melalui kelaparan dan kehausan, lalu dia berkata di hadapan Tuhan karena tidak sanggup menerima hukumannya, "Ya Rabb, wahai Tuhan, aku gak kuat. Siksaanmu yang ketiga ini lebih berat. Kalau disiksa yang lain aku sanggup. Tapi ketika disiksa untuk tidak makan dan tidak minum, maka aku tidak kuat, aku menjadi lemas. Dan aku mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku adalah Rabbmu." Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata nafsu pada diri kita ditempel di badan kita. Gak sanggup kita menahan lapar dan haus. Manusia itu rakus, manusia itu selalu memperturutkan nafsunya. Takut kalau gak makan, takut kalau gak kaya raya,
takut kalau nggak punya uang dan lain sebagainya. Itu semua berkaitan dengan isi perutnya. Maka perintah Rasulullah dalam hadisnya, innama akhwafa ma akhafu alaikum asyahwat fi butunikum. Yang aku khawatirkan nanti umatku. Rasul sayang sama kita, Pak. Rasul sayang sama umatnya. Rasul mengatakan, aku takut sama umatku nanti di akhir zaman. Yang aku takutkan umatku di akhir zaman adalah orang-orang yang selalu memperturutkan nafsu di dalam perutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun sekarang kita bisa saksikan betapa banyak orang-orang yang mempertontonkan yang tidak patut untuk ditiru pada diri kita. Kenapa? Karena orang yang sudah mempunyai harta satu buah lembah, satu buah pulau, dan harta kekayaan yang banyak, masih juga melakukan perbuatan hal-hal yang melanggar perintah agama, bahkan perintah negara. Itu pun menjadi tontonan kita setiap hari di televisi, di media massa dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tidak berhasil membuka rahasia puasa. Bahwa rahasia puasa bagaimana kita mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, agar hawa nafsu kita bisa menjadi teman yang baik, bahkan bisa mengangkat derajat kita selevel dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala jika puasa kita dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana rahasia puasa itu? Adalah dalam rangka yang kita tidak sadar jalankan, yaitu mendidik kita dengan kemauan keras. Kemauan keras ini sedang kita latih. 11 bulan kita malas membaca Al-Quran, mungkin rasanya malas. Sholat qiyamul lail, habis hisya mungkin kita pulang nonton TV. Pada saat Ramadan, pada saat bulan Ramadan, kita tidak beranjak setelah sholat isya. Diajak kita untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Tidak cukup sampai itu, kita melaksanakan tadarus Al-Quran, bahkan berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ini rahasia kedua dalam puasa Ramadan, yaitu membangkitkan dan mendidik kemauan keras kita. Kita lihat di masjid mana-mana pun juga, ketika Ramadan mereka menyambut dengan antusias. Mereka berlomba-lomba untuk mencari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Dan itu kita saksikan, termasuk diri kita semuanya adalah orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mendidik nafsu kita agar kita bisa mendapatkan fadilah, keutamaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Bahkan Ramadan puasa yang kita lakukan, termasuk baca Al-Quran yang kita laksanakan, itu semua dalam rangka mendidik kemauan kita yang keras. Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan hamba atau umatnya yang melakukan kemauan keras di dalam bulan Ramadan. Apa kata beliau? Asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa yang bapak-bapak lakukan dan ibu lakukan, puasa yang kita kerjakan setiap tahunnya, dia akan berkata di hadapan Allah. Bukan cuma puasa, wal Quran, dan Al-Quran yang kita baca, yang kita lantunkan dalam lisan kita. Ternyata dua-duanya ini akan menolong kita di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar apa permintaan puasa yang kita lakukan dan Al-Quran yang selalu kita baca. Qala syam, berkata puasa itu, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Wahai Rabb, wahai Tuhan, puasaannya si fulan yang dilakukan oleh dia itu menahan nafsu, dia itu menahan di siang harinya untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Maka izinkan puasaku, puasa si fulan ini untuk memberikan pertolongan kepada hambanya, karena dia berusaha dengan kemauan keras untuk berpuasa walaupun tantangan, ujian dan juga bahkan rintangan ada di hadapannya. Dia sanggup menahan untuk tidak makan, minum dan berhubungan suami istrinya dan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Maka Rob mengatakan, silahkan aku izinkan kau puasa fulan untuk memberi pertolongan di hari kiamat. Ternyata tidak hanya puasanya, si fulan ini membaca Al-Quran. Sungguh-sungguh dia baca Quran. Karena 11 bulan mungkin dia kadang-kadang terlalai membaca Al-Quran. Sehingga pada saat Ramadan dia tidak sia-siakan untuk membaca Al-Quran. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, 1 ain, 2 ain, atau sampai 1 juz dan akhirnya khatam selama 1 bulan. Maka Al-Quran pun minta izin kepada Allah. Wa qala Al-Quran, Quran berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, mana'tuhu an-naum bil lail fasyafa'ani. Ya Tuhan, dia si fulan ini menahan ngantuk.
tidak mau tidur di saat capek habis sholat tarawih, di saat capek habis sholat subuh, padahal dia tidur malam kurang, tapi dia tahan matanya, manatu bin naum, dia tahan rasa ngantuknya untuk membaca kalam-kalammu ya Rabb. Maka izinkan aku Al-Quran ini memberi pertolongan juga seperti puasanya Fulan bin Fulan. Allah berkata, fasyafa'an, maka silahkan kau berdua puasa dan Al-Quran, beri pertolongan si Fulan. Karena setiap tahun dia puasa dan selalu membaca Al-Quran, tidak menyia-nyiakan kemauan kerasnya untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin rahasia-rahasia Ramadan banyak sekali kalau kita sadar dan mau membukanya. Dan 11 bulan diamalkan semua yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Itu semua insya Allah akan menjadi kebiasaan kita, tabiat kita yang bisa kita lakukan selama 1 bulan dan 11 bulan ke depannya. Kita tidak ingin melalaikan ataupun tidak lagi melakukan qiyamul lail pada saat 11 bulan ke depan. Kita tidak ingin meninggalkan lagi cinta membaca Al-Quran, karena kita sudah melatih diri kita, kemauan keras kita untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 2 rahasia ini dan masih banyak lagi rahasia-rahasia yang lainnya yang mungkin kita bisa baca dan kita bisa teliti dengan sebaik-baiknya. Semuanya itu akan bisa menjadi bekal kita 11 bulan ke depannya, dan kita berhak untuk mendapatkan kalimat-kalimat baik ketika Ramadan usai. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah apa yang aku lakukan di bulan puasa ini, dan semoga Engkau yang maha mulia dan maha bijaksana menerima segala amal ibadahku di bulan Ramadan tahun ini. Ulama salaf soleh ketika meninggalkan Ramadan, dia 6 bulan ke depannya menangis karena takut ibadah di dalam bulan Ramadan tidak diterima. Takut kalau ibadah Ramadannya sia-sia. Lalu kita bagaimana? Kita bukan ulama, kita bukan ahli dalam agama, kita nggak pandai dalam agama. Ketika Ramadan usai, mungkin kita bersuka cita. Itulah bedanya kita dengan ulama terdahulu salaf soleh yang menangis 6 bulan setelah ibadah puasa meninggalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pandai mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dari rahasia Ramadan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu lakum qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين